Pemirsa, jika Anda saat ini berstatus sebagai orang tua, maka inilah tugas utama Anda. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar." Al-Quran Surah Luqman ayat ke-13. Itulah perintah Allah Jalla Jalaluh kepada setiap orang tua. Perintah untuk memberikan ilmu tauhid kepada seluruh buah hatinya. Dan sampai di situ berlanjut perintah Allah untuk setiap anak kepada kedua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Islam adalah agama yang menjadi rahmat. Bukan rahmat yang turun bagi sekelompok manusia saja, tapi berlaku bagi seluruh manusia, bahkan semesta alam. Dalam Al-Quran, salah satu cara manusia mengenal rahmat dari Allah Azza wa Jalla dari asuhan ibu dan bapaknya. Mengasuh dan mendidik anak agar tak terjerumus bahaya syirik menjadi kewajiban utama seorang manusia. Mendidik akhlak anak menjadi tugas setiap orang tua. Berkepribadian dan karakter yang mulia sesuai Quran dan Al-Hadis. Agama yang mengenalkan alam akhirat sebagai alam yang terakhir. Dan semua akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah kembali hadir untuk menyapa Anda. Al-Kisah terjadi pada zaman kaum kafir Quraisy yang masih mendominasi penduduk Madinah. Berita mengenai turunnya wahyu Rasulullah SAW dan mengislamkan beberapa di antara mereka telah tersebar luas. Merekalah yang disebut dengan kaum Ansor. Salah satu pejuang dari kaum Ansor adalah Gumaisyah. Gumaisyah merupakan julukan dari para penduduk Madinah kepada Ummu Sulaim. Dalam bahasa Arab, Gumaisyah artinya wanita bermata putih. Gumaisyah adalah istri dari Malik bin Nadar. Pasangan ini mempunyai seorang anak laki-laki bernama Anas. Cinta beliau kepada Islam mengalahkan baktinya kepada sang suami. Ketika mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah SAW telah menerima wahyu, dengan segera Ummu Sulaim bersyahadat. Keputusan Ummu Sulaim atau Gumaisyah untuk berislam mendapatkan reaksi keras dari sang suami. Sang suami berkata kepadanya, "Wahai istriku, kamu sesungguhnya telah murtad. Kamu telah meninggalkan agama leluhurmu." Lalu Ummu Sulaim menjawab perkataan suaminya, "Tidak, aku tidak murtad. Justru aku telah beriman kepada Allah." Setelah itu, ia segera membimbing putranya Anas untuk bersyahadat. "Anas anakku, ucapkanlah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan atas izin dan karunia Allah, Anas dengan lancar mengikuti ucapan ibunya. Langkah Ummu Sulaim ini membuat Malik murka. Ia lalu berkata, "Jangan kau rusak keyakinan anakku." Dan sang istri segera menjawabnya, "Tidak, aku tidak merusak keyakinannya. Aku justru mempersiapkan putra kita untuk sebuah urusan dan perkara yang besar yang tidak pernah engkau duga." Pilihan sang istri yang berislam dan beriman membuat Malik sang suami patah hati. Ia menjadi kecewa karena merasa istrinya berkhianat padanya. Malik bin Nadar memutuskan tetap pada keyakinannya untuk menyembah Lata dan Uzza serta berhala-berhala lainnya. Datangnya Islam tak membuat hati Malik bin Nadar tentram, yang ada malah sebaliknya. Pilihan sang istri untuk menjadi seorang yang solihah menjadi alasan untuk meninggalkannya. Setelah istri dan anaknya berislam,
Malik bin Nadar pergi dari Madinah menuju tanah Syam. Dan konon masih dalam keadaan musyrik, ia meninggal di sana. Tak lama Ummu Sulaim menjadi seorang janda, karena kemudian datang pinangan dari seorang penghuni Madinah bernama Abu Tolhah. Di saat meminang Ummu Sulaim, Abu Tolhah masih berstatus sebagai seorang musyrik. Ummu Sulaim menjawab Abu Tolhah dengan berkata, "Sungguh tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Apa kau tidak tahu, wahai Abu Tolhah? Sesungguhnya Tuhan yang engkau sembah itu buatan para budak. Tahukah engkau, jika Tuhan-Tuhan yang kau sembah itu dengan mudahnya bisa Anda bakar? Demi Allah, orang seperti Anda tidak layak untuk ditolak. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah, sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islam, maka itulah mahar bagiku, dan aku tidak meminta selain dari itu." Ucapan Ummu Sulaim itu terekam dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Abu Tolhah tergoncang mendengar jawaban Ummu Sulaim. Ia tidak menyangka pinangannya ditolak. Abu Tolhah pun pergi dari hadapan Ummu Sulaim. Tapi tolakan Ummu Sulaim tak mampu ia lupakan. Ia menyadari kekuatan iman dari seorang Ummu Sulaim memang luar biasa. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Tolhah mengucapkan syahadat. Keislaman Abu Tolhah akhirnya menjadi mahar pernikahannya dengan Ummu Sulaim. Pilihan Ummu Sulaim atas maharnya ini amat mulia. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita yang lebih mulia maharnya dari Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam." Dari pernikahannya dengan Abu Tolhah, Ummu Sulaim memiliki seorang putra bernama Abu Umair. Namun sayang, Abu Umair ini meninggal kala masih kecil. Kepergian sang putra membuat Abu Tolhah sedih. Seusai menguburkan putranya, beliau menghadap Rasulullah dan beliau berdoa untuk Abu Tolhah dan istrinya, Ummu Sulaim. "Semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam." Atas izin Allah, Ummu Sulaim kembali mengandung. Ketika bayi ini lahir, Anas putra tertua Ummu Sulaim membawa bayi mungil ke hadapan Nabi SAW. Nabi segera melakukan tahnik dan memberikan nama Abdullah, nama khusus yang diberikan untuk sang bayi dari Rasulullah SAW. Maka Ummu Sulaim memiliki dua orang putra. Yang pertama adalah Anas bin Malik bin Nadar, sedangkan yang kedua adalah Abdullah bin Abu Tolhah. Tak sampai di situ, perjuangan Ummu Sulaim bagi Islam tak mengenal batas. Menurut ulama Imam Az-Zahabi, Ummu Sulaim ikut berperang dalam perang Uhud, hanya bersenjatakan sebilah pisau. Kecintaan beliau terhadap Islam melebihi cintanya kepada buah hati. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, putra pertama Ummu Sulaim, bercerita, "Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, aku baru berumur 8 tahun. Waktu itu ibuku menuntunku menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansor pun kecuali datang kepadamu dengan hadiah istimewa. Namun aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini. Maka ambillah dia dan suruhlah dia membantumu kapan saja engkau inginkan.' Allahu Akbar. Inilah bentuk dan upaya Ummu Sulaim bagi tegaknya agama. Dengan kerelaan Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada Rasulullah, sejatinya membuka jalan bagi sang anak untuk menjadi orang terdekat dari kehidupan Rasulullah. Maka Anas bin Malik menjadi salah satu orang terdekat Nabi yang memiliki kecerdasan luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan banyak kepercayaan Nabi SAW. Beliaulah yang menjadi saksi mata kehidupan Nabi nyaris selama 24 jam. Sabda, keputusan, dan kebiasaan Nabi SAW masuk dalam catatan Anas bin Malik dan menjadi rujukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk 7 sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Beberapa buku rujukan menyebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan 2286 hadis. Dari sang putra Ummu Sulaim inilah kita bisa mempelajari dan meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mewarisi kesetiaan dan kebulatan tekad dalam menjaga agamanya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa secara khusus untuk sang putra Ummu Sulaim ini. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta panjangkanlah usianya. Qadarullah, doa Rasulullah diijabah Allah Jalla Jalaluh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada usia 103 tahun. Merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir yang wafat. Pada saat Nabi wafat, usia Anas bin Malik sekitar 21 tahun. Sejak itu, beliau menjadi sahabat penyebar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 82 tahun. Selama hidup, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mendapatkan karunia harta. Salah satunya karunia kebun yang luas. Dan atas izin Allah, menurut riwayat, kebun beliau berbuah 2 kali dalam setahun. Padahal kebun-kebun yang lain hanya berbuah sekali dalam 1 tahun. Doa Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mustajabah. Suatu hari ada seseorang yang bertanya apakah tanah milik beliau kekeringan. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluar untuk sholat dan berdoa. Dan seketika itu pula awan terkumpul dan tak lama hujan turun dengan derasnya. Tanah lapang tadi berubah menjadi sebuah oase, dan ternyata tanah beliau sajalah yang mendapatkan guyuran hujan. Putra Ummu Sulaim yang lain yaitu Abdullah bin Abu Thalhah juga mendapatkan keutamaan sebagai seorang yang soleh. Abdullah bin Abu Thalhah memiliki anak 7 orang, dan menurut beberapa ulama, seluruh anak Abdullah bin Abu Thalhah telah khatam Al-Quran saat mereka kecil. Kesalehan dan kemuliaan putra-putra Ummu Sulaim menjadi bukti betapa mulianya Ummu Sulaim. Mereka menjadi amalan yang terus mengalir untuk sang ibunda Ummu Sulaim. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kebaikannya, kecuali 3 macam amal: harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kisah kedua seputar orang tua yang mulia terjadi di abad kedua Hijriah. Al-Kisah, ada seorang yang bernama Al-Mubarak. Al-Mubarak adalah seorang budak, namun ia bisa meraih kemerdekaan dari tuannya. Setelah menjadi seorang yang merdeka, ia bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah perkebunan delima. Pada suatu hari sang pemilik mengunjungi kebunnya. Ia membawa teman-temannya turut serta untuk menikmati buah delima di kebun. Kemudian ia berkata kepada Al-Mubarak, "Berikan kepadaku 1 buah delima yang manis." Maka Mubarak membawa beberapa petikan buah delima. Namun seluruh buah petikan Al-Mubarak pahit. Kemudian pemilik kebun berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak bisa membedakan antara yang manis dan pahit?" Kemudian Mubarak mengatakan, "Wahai tuanku, engkau belum memberikan izin kepadaku untuk mencicipi buah tersebut." Maka pemilik kebun berkata, "Kamu sudah menjaga kebun ini selama 1 tahun. Bagaimana mungkin engkau belum pernah mencicipinya sama sekali?" Pemilik kebun berpikir bahwa Mubarak telah berbohong. Kemudian sang majikan pun bertanya kepada tetangganya, dan tetangganya membenarkan perkataan Mubarak. Mereka berkata bahwa Mubarak memang sama sekali belum pernah mencicipi buah delima di kebunnya. Kemudian sang pemilik kebun berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, aku hanya memiliki 1 orang putri. Kepada siapakah aku hendak menikahkannya?" Maka Al-Mubarak menjawab, "Orang-orang Yahudi menikahkan karena harta, orang-orang Nasrani menikahkan karena keelokan, orang-orang Arab menikahkan karena kedudukan dan martabat, sedang kaum muslimin menikahkan putrinya karena ketakwaannya. Lalu kelompok manakah yang akan kau pilih? Nikahkanlah putrimu dengan seorang yang bertakwa." Maka sang pemilik tanah berkata, "Adakah sekarang orang yang lebih takwa daripada dirimu?"
Singkat cerita, Mubarak menikah dengan putri sang pemilik kebun. Kemudian hasil dari pernikahan yang mulia ini, lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Seorang ulama besar, Amirul Mukminin fil Hadith, yaitu penghulunya para ahli hadith. Abdullah ibnu Mubarak juga seorang mujahid, imam dalam kezuhudan, keilmuan, dan rajin bersedekah. Keutamaan Abdullah bin Mubarak amat masyhur. Imam Ahmad bin Hanbal berkata mengenai sosok Abdullah bin Mubarak, belum ada orang dalam zaman beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu melebihi Ibnu Mubarak. Murid-murid Abdullah ibnu Mubarak bercerita mengenai sosok gurunya. Dalam diri Abdullah ibnu Mubarak terkumpul ilmu fiqih, adab, dan tata bahasa Arab. Beliau memiliki sifat zuhud, yaitu memilih hidup sederhana demi meraih kemuliaan di akhirat. Abdullah ibnu Mubarak juga seorang penyair yang memiliki gaya bicara santun dan syahdu. Ucapan beliau selalu bermuatan ilmu, dan Abdullah ibnu Mubarak memilih untuk diam daripada berbicara yang tiada guna. Ibadah sunnah yang nyaris tak pernah beliau tinggalkan adalah sholat tahajud. Abdullah ibnu Mubarak di mata murid-muridnya juga seorang prajurit yang gagah dan piawai dalam menunggang kuda. Abdullah ibnu Mubarak juga seorang yang adil, sehingga jarang berselisih paham dengan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Inilah hasil dari kesalehan orang tua terhadap kehidupan anaknya. Perilaku menjaga diri dari seorang mantan budak menjamin kemuliaan seorang manusia. Kekuatan Al-Mubarak untuk menjaga amanah yang... Kisah lain dari orang tua yang mulia juga terdapat di Persia, masih di abad kedua Hijriah. Kala itu hiduplah seorang laki-laki bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Ia adalah seorang keturunan Persia yang hidup di daerah Bukhara. Saat ini wilayah Bukhara masuk dalam teritori negara Uzbekistan di region Asia Tengah. Bukhara di masa itu menjadi pusat ilmu Islam setelah Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Ismail adalah seorang yang memiliki sifat wara, yaitu berhati-hati terhadap perkara-perkara yang sifatnya syubhat atau meragukan. Ismail menjauhkan diri dan keluarganya dari perkara yang haram, dan Ismail merupakan seorang ulama dalam mazhab Maliki. Ismail dan sang istri mendapat karunia buah hati, namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazrizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Anak ini lahir pada tahun 94 Masehi dan biasa dipanggil Al-Bukhari. Tapi beberapa saat setelah kelahirannya, Al-Bukhari terserang penyakit buta, dan Allah menakdirkan Al-Bukhari menjadi yatim sejak kecil. Sang ibu tanpa henti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta kesembuhan bagi buah hatinya. Hingga pada suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Ia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Fulanah, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan atas kedua mata putramu. Hal ini terjadi karena seringnya engkau berdoa." Dan Masya Allah, pada keesokan paginya, Al-Bukhari mampu melihat lagi. Al-Bukhari mampu melihat keindahan dunia, kira-kira di usia 10 tahun. Setelah terbebas dari penyakit buta, ibunda Al-Bukhari memberi anaknya fasilitas tanpa batas dalam hal pendidikan. Ibunda Al-Bukhari memiliki simpanan harta yang terbilang cukup dari peninggalan Ismail, almarhum suaminya. Dan tabungan itu menjadi biaya pendidikan Al-Bukhari. Di masa itu, biaya pendidikan Al-Bukhari mencapai 500 dirham tiap bulannya. Dan atas rahmat Allah, Al-Bukhari tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa cerdas. Al-Bukhari rajin mendatangi majelis-majelis ilmu dan sudah mampu menghafal Al-Quran di usia muda. Al-Bukhari dalam masa pembelajarannya mampu menghafal buku karya Abdullah ibnu Mubarak yang menjadi referensi utama para ulama di kala itu. Al-Bukhari juga sering melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota kelahirannya untuk mencari ilmu. Dan sang ibu memberi bekal yang cukup bagi Al-Bukhari untuk bepergian. Maka dalam usia 16 tahun,
Al-Bukhari sudah bisa bersafar hingga ke Mekah dan Madinah. Di dua kota suci ini, Al-Bukhari mendalami ilmu hadis. Dan 2 tahun setelah belajar di kota suci, Al-Bukhari mampu menerbitkan kitab pertamanya berjudul Qudaya As-Sahabah wa Tabi'in, atau peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Al-Bukhari semakin matang dan dalam ilmunya di bidang hadis. Bersama sang guru Syekh Ishaq, Al-Bukhari menghimpun jutaan hadis. Al-Bukhari dan sang guru melakukan penelitian dan pendalaman, sehingga dari 1 juta hadis tersebut disaring menjadi 7.275 hadis. Al-Bukhari atas doa dari sang ibunda dan tumbuh besar dari harta almarhum ayahandanya, beliau akhirnya menjadi seorang imam besar. Kecerdasannya dan kekuatan hafalan Imam Bukhari membuatnya mampu menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Pernah beliau berkata, "Setiap hadis yang saya hafal pasti dapat saya sebutkan sanad atau rangkaian perawi-perawinya." Masya Allah. Kitab hadis Imam Bukhari memiliki derajat yang tinggi. Bahkan para ulama menyebut beliau dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yang artinya pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Semua ulama dunia hingga masa kini selalu merujuk kitab hadis beliau. Hadis riwayat beliau menjadi referensi utama keilmuan Islami bersama kitab hadis karya Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Maka pertanyakan, bila ada umat muslim yang meragukan hadis riwayat Bukhari, bisa jadi kurang ilmu. Pemirsa, inilah bukti betapa mulianya perjuangan orang tua menentukan masa depan anaknya. Seorang ayah yang tak rela menjadikan harta haram menjadi sumber makanan, menjadikan keluarganya penuh berkah. Begitu pula doa seorang ibu yang tulus memohon demi kesembuhan anaknya mendapatkan ijabah dari Allah. Maka sungguhlah orang-orang yang mampu mendidik anaknya hingga menjadi figur ulama dan teladan bagi umat. Merekalah orang-orang sukses karena keberhasilan mendidik anaknya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.